ini merupakan senjata, sebetulnya senjata umat Islam dalam menyongsong, membangun, dalam menguatkan, dalam memberikan pertahanan kepada umat. Tapi mungkin kita tidak terlalu menyadarinya. Sebetulnya kalau kita belajar Al-Quran, betul-betul infak itu merupakan kekuatan, dan ibadahnya itu terkait dengan kehidupan kita, ibadah yang terkait dengan kehidupan kita, masa kita muda, masa kita dewasa, masa kita sudah berkeluarga, masa kita tua maupun masa kita renta. Karena segala yang kita lakukan dalam kaitan infak itu berkaitan dengan kehidupan kita, dengan keadaan ekonomi kita, dengan keadaan kesehatan kita, dengan keadaan apapun. Mari kita kembali, Allah mengingatkan, ini sangat penting. Berapa kali Allah mengingatkan tujuan infak itu apa? Ridho, mencari keridhaan Allah. Ridho itu artinya rela, rela melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Itu ridho, dan Allah pun ridho nanti. Kita nanti ada satu sesi yang menggambarkan ridho, apa yang maksud ridho yang lebih detail di dalam Al-Quran. Artinya kita katakanlah kita berinfak yang besar, yang disebut qardon hasanah, meminjamkan harta qardon hasanah, sampai kita katakanlah mewakafkan rumah kita. Itu suatu pekerjaan yang luar biasa, kan? Oleh sebab itulah ridho itu jadi penting. Mari kita lihat surah Ar-Rum, 37, Kita baca dulu bahasa Indonesianya. Dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikenakinya, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang dikenakinya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Ada masa kita sempit, ada masa kita lapang, dan kita harus sadar bahwa sempit dan lapang dalam kehidupan kita itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ada suatu pelajaran yang diberikan di dalam perjalanan itu, Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dari mereka itulah orang-orang yang beruntung, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu tambahan riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatkan ganda, melipat gandakan, artinya pahala. Saya kira kita lihat ya, 37. Awalam yarau annallah, dan tidaklah mereka melihat bahwa Allah yang bersutur rezeki, melapangkan rezeki liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki, wa yaqdir,
dan dia menyempitkan. Nanti ada ayat lain ya, merupakan kunci ya. Jadi harus kita yakin bahwa rezeki itu lapang atau tidak tergantung Allah pada hakikatnya. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. La ayat. Jadi kalau ayat mengatakan la ayat itu berarti ada kebesaran. Jadi cara Allah tuh mau mendekatkan kepada kita ya, supaya kita dekat kepada Allah ada 4 cara ya. Antara lain seperti yang saya sebutkan dalam surah Al-Mulk ya. Allah menunjukkan kebesaran. Ada enggak hati kita terasa dekat olehnya ya. Kemudian Allah menjanjikan sesuatu, dijanjikan sesuatu. Ada enggak harapan kita sehingga hati kita dekat ya. Kemudian Allah memberikan ancaman ya, siksa. Ada enggak hati kita tergetar rasa takut? Nah, gitu kan? Jadi ada 4 cara ya. Menunjukkan kebesaran, menunjukkan ancaman, menunjukkan janji, satu lagi mengenalkan diri kita. Siapa kita? Ya, segala kelemahan kita, segala kelebihan kita, segala hal yang menyetor kita. Dengan mengetahui diri, ada enggak terasa sesuatu yang memberi pelajaran pada kita, misalnya kita ini lemah, kita ini suka gelisah, ya, kita nggak sabaran. Ada nggak sesuatu yang bisa kita ambil daripada itu sehingga kita menjadi semakin baik dalam rangka mendekat Allah Subhanahu. Dalam Quran tuh gitu. 4 berkenaan dengan cara Allah mengenalkan kita. Nah, antara lain dengan ayat la ayatil liqaumin yu'minun. La ayat. Jadi Al-Qur'an la ayat artinya kebesaran, ya, kebesaran. Jadi kalau kita melihat la ayat, kita berpikir, oh Allah sedang menunjukkan kebesarannya. Bagaimana dia menunjukkan kebesaran? Di situ ada ilmu. Ya. Karena ayat-ayat Al-Qur'an itu berisi ilmu bagi orang-orang yang ingin memahaminya dengan baik. Ya, di dalam surah Al-A'raf 52, wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilm. Sesungguhnya kami telah mendatangkan Al-Quran ini kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Karena ilmu dunia dan akhirat itu bagi orang yang beriman dia menyatu, ya. Bagi orang yang tidak beriman maka dia terpisah. Bagi orang beriman ilmu dunia dengan ilmu akhirat itu satu, menjadi satu, ya. Di dalam surah Al-A'la bahwa Allah lah yang mengajarkan ilmu dengan kolam. Artinya mengajarkan ilmu dengan kolam itu dengan sarana, dengan penelitian, observasi dan sebagainya, ya. Dan mengajarkan ilmu yang kamu tidak tahu. Alamal insana ma lam ya'lam. Yang tidak mungkin kita tahu kalau tidak diberitahu di dalam Al-Quran. Misalnya kehidupan akhirat, mana tahu kita kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita tahu ya sampai dikubur saja, semua orang akan mati, ya, tapi setelah kematian kita tidak tahu kalau tidak diberitakan kepada kita. Tidak ada empirisnya, tidak ada penelitiannya. Itu. Kalau ilmu dunia ada penelitiannya.
ada usaha manusia untuk memahaminya. Kadang-kadang pemahaman itu belum sampai, ya, belum sempurna terus, karena ilmu dunia itu nisbi, artinya perlu berkembang sampai pada satu saat dia berhenti, ya, gitu. Jadi bagi kita itu pelajaran. Kemudian fa'atizal qurba, maka berikanlah, ya, kerabat dekat, ya, haknya, yang miskin, yang sabil. Dzalika khairul lil ladzina yuridu wajhallah. Barang siapa yang mau berkehendak untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Ini ingat kata. Kita selalu ketemu dengan ulaika humul muflihun. Sama dengan ayat 55 dalam surah Al-Baqarah. Itu saya sudah jelaskan bahwa 5 ayat inilah merupakan pilar, merupakan kunci kita memahami Al-Qur'an secara keseluruhan, dan merupakan dasar yang kuat. Memulai dengan kata kuat, terus berjalan terus, ya. Saya kira cukup dulu, ya. Mudah-mudahan dalam pengkajian Al-Infaq ini kita dikuatkan untuk segera, ya, secara lengkap penuh, insya Allah nanti seluruh ayat-ayat Al-Quran itu kita telusuri, ya, dan kita bisa menempatkan dalam strata-strata, ya. Ya, saya contohkan saja yang sederhana saja. Pada tahap awal berinfak itu biasa saja, ya. Pada tahap yang lebih lanjut, orang bisa berinfak dalam keadaan sempit dan lapang. Mengapa dia berinfak dalam keadaan sempit dan lapang? Nah, itu ada sebabnya. Kemudian dia berinfak yang tidak kikir dan tidak boros. Kalau yang pertama tadi berinfak secara emosional, kemudian berinfak secara rasional. Itu perjalanan hidup kita itu. Ya, perjalanan itu dibentangkan di dalam ayat-ayat Quran yang saya sudah tuliskan 7 tingkat infak dalam membangun kejiwaan, ya. Mudah-mudahan akan menjadi pelajaran bagi kita, karena selalu ajaran-ajaran Islam itu terpotong-potong. Sebab terpotong-potong akibatnya, ya, terpotong-potong di dalam memahami agama, gitu. Terpotong-potong, jadi tidak akan sempurna. Memang tidak akan mungkin sempurna, tapi kita berusaha untuk terus belajar ilmu, ya. Karena sebetulnya Allah tuh sudah mengisyaratkan, cuman kadang-kadang kita nggak ngerti. Dalam doa ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya, ya, ayat 200 Al-Baqarah. Ya, di ayat nomor selanjutnya ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, gitu. Mengapa doa orang itu berbeda? Karena orang kedua itu punya ilmu dunia dan akhirat ada, percaya dia. Mengapa dia minta hasanah? Karena dalam hasanah itu terkandung makna dia beramal, ya. Beramal sehingga memperoleh kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar. Mengapa yang satu tidak ada perlindungan dari azab neraka? Dia artinya orang yang kedua itu percaya, beriman dan yakin bahwa hari akhirat itu merupakan hari pembalasan. Jadi itu menunjukkan ilmu. Kemudian lagi kita lanjutkan dalam surah Al-Imran ayat 16, ya, 16. Doa lagi, Rabbana innana amanna.
Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Nah, beriman kepada Allah, kepada kitab kita. Farfir lana, ampunilah dosa kami. Dia tidak menyebut dunia lagi. Ngapa? Kan dia paham urusan dunia itu artinya urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak pikir lagi, tidak mempersoalkan lagi, ya. Farfir lana wa qina adzabannar. Tidak ada disebut dunia lagi. Itu suatu perjalanan keilmuan. Jadi memahami Al-Quran itu perjalanan keilmuan. Ilmu, amal dan iman, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.